Gaji honorer kamu sebulan cuma cukup buat beli bensin mobil dinasku. Ejek Pak Bagas, anggota dewan yang baru dilantik, saat menceraikan Bu Nurul demi menikahi sosialita muda. Nurul diusir dari rumah dinas dengan hina. Siapa sangka, 6 bulan kemudian Bagas tertangkap OTT korupsi dan harus mengembalikan uang negara 15 miliar atau penjara seumur hidup. Bagas bersujud di kaki investor misterius yang memborong semua aset sitaannya, dan itu adalah Nurul, yang ternyata pewaris tunggal tambang batu bara. Bagaimana nasib Bagas saat harus menjadi tukang kebun di rumah yang dulu ia banggakan? Subscribe sekarang. Suasana di gedung DPRD hari itu begitu meriah. Karangan bunga ucapan selamat berjejer rapi memenuhi halaman hingga lobi utama, menyebarkan aroma harum bunga sedap malam dan mawar yang semerbak. Di dalam aula utama yang megah, ratusan orang berdiri, bertepuk tangan riuh rendah saat nama-nama anggota dewan terpilih periode baru dibacakan satu persatu. Bapak Bagas Prasetyo, SOS. Suara lantang protokol bergema melalui pengeras suara, disambut dengan sorak-sorai yang paling kencang dari barisan tengah. Di sana, Bagas berdiri tegak, gagah dengan setelan jas hitam branded yang licin, peci hitam di kepala, dan pin emas anggota dewan yang baru saja disematkan di dada kirinya. Wajahnya berseri-seri, memancarkan aura kesombongan yang sulit disembunyikan. Senyumnya lebar, melambaikan tangan ke arah pendukung dan kolega, seolah ia adalah raja kecil yang baru naik tahta. Di sudut barisan kursi undangan keluarga, Nurul duduk dengan perasaan haru yang membuncah. Ia menatap suaminya di panggung dengan mata berkaca-kaca. 10 tahun. 10 tahun penantian dan perjuangan yang berdarah-darah. Nurul ingat betul bagaimana dulu mereka memulai semuanya dari nol. Bagas hanyalah aktivis mahasiswa yang idealis tapi miskin, yang sering kelaparan di jalanan. Nurul lah, dengan gaji guru honorernya yang tak seberapa, yang membiayai hidup mereka. Nurul yang menyisihkan uang belanja untuk mencetak ribuan pamflet kampanye Bagas. Nurul yang rela berjalan kaki ke sekolah demi menghemat ongkos bensin motor butut Bagas saat kampanye ke pelosok desa. Nurul yang menggadaikan SK pengangkatannya, yang belum juga turun jadi PNS, ke bank demi modal politik suaminya. Nurul menunduk, menatap kedua tangannya yang kasar di pangkuan. Tangan yang setiap hari berlumuran kapur tulis, tangan yang setiap malam mengoreksi ratusan lembar jawaban murid sampai matanya pedih, demi mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk mimpi Bagas. Ia memakai kebaya lama berwarna peach yang warnanya sudah agak pudar. Kebaya yang sama yang ia pakai saat akad nikah 10 tahun lalu. Ia tidak mampu membeli baju baru karena semua uang tabungannya habis untuk dana saksi di TPS bulan lalu. Anakku. Itu anakku. Bagas Prasetyo, anggota dewan. Seruan melengking di sebelahnya membuyarkan lamunan Nurul. Itu suara Bu Ratna, ibu Bagas sekaligus mertuanya. Wanita parubaya itu berdiri sambil melambaikan tangan heboh ke arah panggung. Wajahnya dipenuhi rasa bangga yang meledak-ledak. Bu Ratna tampak begitu glowing hari ini dengan kebaya sutra mahal berwarna emas dan perhiasan yang mentereng, hasil meminjam uang dari rentenir dengan jaminan, SK Dewan Bagas nanti. Bu Ratna melirik sekilas ke arah Nurul. Tatapannya menyiratkan sesuatu yang merendahkan. Sejak dulu, Bu Ratna memang tidak pernah menyukai Nurul. Di matanya, Nurul hanyalah guru honorer kampung yang kurang modis untuk mendampingi putranya yang politisi. Lihat tuh, Nurul, suamimu gagah kan? Untung dia mirip ibunya, punya aura pemimpin. Celetuk Bu Ratna sinis, sengaja memuji diri sendiri. Coba kalau dia mirip kamu, paling cuma jadi guru SD seumur hidup. Nurul hanya tersenyum tipis, menelan ludah yang terasa pahit. Iya, Bu. Mas Bagas gagah sekali. Alhamdulillah perjuangan kita berhasil. Perjuangan kita? Halah. Bu Ratna mendengus. Perjuangan Bagas kali. Kamu kan cuma bantu doa sama masak. Jangan ngaku-ngaku deh. Nurul memilih diam. Ia tidak ingin merusak momen bahagia ini. Biarlah. Yang penting Bagas sudah berhasil. Nanti, Bagas pasti akan menghargai semua pengorbanannya. Bagas pasti akan memeluknya dan berterima kasih. Acara pelantikan selesai. Bagas turun dari panggung, langsung dikerumuni oleh wartawan,
tim sukses, dan kolega partai. Nurul berdiri di pinggir kerumunan, memegang botol air mineral dan tisu, siap melayani suaminya seperti biasa. Bagas tertawa lepas, menyalami satu persatu orang penting. Matanya berbinar saat disalami oleh ketua partai. Namun, saat matanya menangkap sosok Nurul yang berdiri canggung dengan kebaya pudarnya, senyum Bagas sedikit memudar. Ada kilatan rasa malu di matanya. Ia buru-buru memalingkan wajah, pura-pura tidak melihat, dan kembali sibuk mengobrol dengan seorang wanita cantik di sebelahnya. Wanita itu, sosialita muda yang menjadi salah satu donatur kampanye Bagas. Siska tampak memukau dengan dres merah menyala dan tas Hermes. Mereka terlihat akrab sekali, tertawa-tawa sambil berbisik. Hati Nurul mencelos. Ia memberanikan diri mendekat. "Mas Bagas," panggil Nurul pelan, menyentuh lengan jas suaminya. "Selamat ya, Mas. Aku bangga banget sama kamu." Bagas menoleh, sedikit terkejut. Ia menatap tangan Nurul di lengan jas mahalnya dengan tatapan risih. Nurul." "Iya, makasih." Jawabannya singkat, dingin, dan tanpa rasa. Tidak ada pelukan hangat. Tidak ada ciuman kening. "Ini minum dulu, Mas. Pasti haus kan pidato tadi." Nurul menyodorkan botol air mineral. Bagas tidak mengambilnya. Ia justru melirik Siska yang sedang memperhatikan mereka dengan tatapan geli. "Nanti aja, Rul. Aku mau makan siang sama rekan-rekan partai dan investor di Hotel Mulia. Kamu pulang duluan aja ya sama ibu." "Naik taksi online," kata Bagas cepat, seolah ingin segera menyingkirkan Nurul. "Loh, aku nggak diajak, Mas?" katanya syukuran keluarga. Tanya Nurul bingung. "Aduh, Nurul, ini acara formal. Lobi-lobi politik." Bagas berbisik tajam, mendekatkan wajahnya ke telinga Nurul. "Lihat baju kamu itu. Kebaya kucel tahun jebot. Malu-maluin aku kalau kamu ikut. Nanti dikira aku bawa pembantu, bukan istri." Dek, jantung Nurul serasa berhenti berdetak. "Pembantu? Mas, ini kan kebaya nikah kita. Dulu kamu bilang aku cantik pakai ini." Suara Nurul bergetar. "Itu dulu. Sekarang aku anggota dewan. Nurul, levelku beda. Udah sana pulang. Jangan bikin malu di sini." Usir Bagas sambil mengibaskan tangannya. Bu Ratna yang tiba-tiba muncul di belakang mereka langsung menarik tangan Nurul kasar. "Udah ayo pulang. Dasar nggak peka. Suami lagi sibuk ngurus negara malah diganggu urusan minum." "Bagas, ibu ikut kamu ya ke hotel? Ibu kan ibumu. Masa nggak diajak?" Bagas tersenyum manis pada ibunya. "Boleh dong, Bu. Ibu kan ratuku. Ayo, masuk ke mobil dinas baruku." Alphard hitam di depan lobi. Nurul ditinggalkan begitu saja di tengah keramaian lobi gedung DPRD. Ia mematung, menatap punggung suaminya dan mertuanya yang berjalan menjauh, masuk ke dalam mobil mewah berplat merah yang mengkilap. Siska, si wanita cantik itu, ikut masuk ke dalam mobil yang sama, duduk di samping Bagas sambil tertawa renyah. Nurul menatap botol air mineral di tangannya. Air mata menetes perlahan, membasahi kebaya peach yang katanya memalukan itu. Malam harinya, di rumah dinas anggota dewan yang megah, Nurul sudah menunggu di ruang tamu sejak sore. Ia sudah mandi, sholat, dan menyiapkan makan malam kesukaan Bagas, sayur asem dan ikan asin jambal roti. Ia berharap kata-kata Bagas tadi siang hanya karena stres atau lelah. Ia ingin bicara baik-baik. Pukul 11 malam, terdengar suara mobil masuk ke carport. Bagas pulang. Tapi dia tidak sendirian. Bu Ratna juga ikut, membawa banyak kantong belanjaan bermerek. Bagas masuk dengan wajah merah padam. Bau alkohol sedikit tercium dari mulutnya. Ia melonggarkan dasinya dengan kasar, lalu melempar jasnya ke sofa, tepat mengenai wajah Nurul yang sedang duduk menunggu. "Mas, kok baru pulang?" tanya Nurul lembut, memungut jas itu. "Aku sudah siapin makan malam." "Makan, makan, makan. Pikiranmu cuma makan," bentak Bagas tiba-tiba. Emosinya meledak tanpa sebab. "Aku capek."
Nurul, seharian rapat, lobi sana-sini, pusing mikirin rakyat. Nurul terlonjak kaget. Aku cuma nanya. Mas, maaf kalau salah. Bagas menatap Nurul dengan tatapan jijik. Ia berjalan mendekati meja makan, melihat menu sederhana yang disiapkan Nurul. Apa ini? Ikan asin. Kamu pikir aku kucing? Bagas menampik piring ikan asin itu hingga jatuh pecah berkeping-keping ke lantai. Prang! Mas! Nurul menjerit pelan. Gaji dewan itu puluhan juta. Nurul, masa makannya kayak orang susah? Kamu itu istri pejabat atau bukan sih? Nggak bisa masak steak. Nggak bisa masak salmon. Tapi mas, uang belanja bulan ini kan belum kamu kasih. Itu pakai uang gaji honorerku. Cicit Nurul takut. Mendengar kata, gaji honorer. Bagas tertawa. Tawa yang sangat menyakitkan. Hahaha, gaji honorer. Bagas mencemooh. Wajahnya mendekat ke wajah Nurul. Kamu bangga sama gaji recehanmu itu? Berapa sih? 300.000? 500.000? Bagas merogoh dompetnya, mengeluarkan segepok uang merah 100 ribuan, lalu melemparnya ke wajah Nurul. Uang itu berhamburan di lantai, bercampur dengan pecahan piring dan ikan asin. Nih, ambil. Itu uang bensin mobil dinasku sehari. Gaji honorer kamu sebulan cuma cukup buat beli bensin mobil dinasku. Nurul, sadar nggak sih kamu betapa nggak bergunanya kamu? Nurul mematung. Air matanya mengalir deras. Ia tidak memungut uang itu. Harga dirinya hancur lebur. Mas, tega kamu ngomong gitu? Isak Nurul. Dulu kamu nggak punya apa-apa. Gaji honorerku yang kasih kamu makan. Gaji honorerku yang bayar kos-kosan kita. Itu dulu. Potong Bagas berapi-api. Jangan ungkit masa lalu. Sekarang aku Bagas Prasetyo. Sos. Wakil rakyat. Aku butuh istri yang sepadan. Yang smart. Yang klasi. Yang bisa diajak ke istana negara. Bukan guru SD kumel kayak kamu. Bu Ratna, yang sedari tadi asyik membuka belanjaan tas barunya di sofa, ikut menimpali tanpa rasa bersalah. Bener kata Bagas. Nurul, kamu itu kayak handrem yang nahan laju mobil. Bagas lagi ngebut karirnya. Kamu malah ngeberatin. Lihat tuh Siska tadi. Cantik, pinter, kaya. Itu baru cocok jadi istri pejabat. Kalau kamu, haduh, buat jadi pembantu rumah tangga aja kurang cekatan. Nurul menatap mertuanya tak percaya. Ibu, saya menantu ibu. Menantu yang salah pilih. Sembur Bu Ratna. Dulu Bagas nikahin kamu karena kasihan aja kan? Karena kamu mau biayain dia. Sekarang utang budi itu udah lunas. Bagas udah sukses. Jadi wajar dong kalau dia mau cari yang lebih baik. Bagas mengambil sebuah amplop coklat dari tas kerjanya. Amplop yang sama dinginnya dengan hatinya. Ia melemparnya ke meja, tepat di depan Nurul. Buka. Tangan Nurul gemetar hebat. Firasat buruk menyergapnya. Ia membuka amplop itu perlahan. Surat gugatan cerai. Mulai malam ini, kita pisah ranjang. Ucap Bagas dingin, tanpa menatap mata Nurul. Besok pengacaraku akan urus semuanya. Aku mau kamu tanda tangan tanpa banyak drama. Sebagai kompensasi, aku kasih kamu uang kerohiman 50 juta. Cukup kan buat modal hidup di kampung? 50 juta? Untuk 10 tahun pengabdian? Untuk masa muda yang hilang? Mas, kamu serius menceraikan aku demi Siska? Tanya Nurul lirih. Demi masa depanku. Koreksi Bagas angkuh. Siska bisa bantu aku naik jadi ketua fraksi. Bapaknya pengusaha tambang. Kalau sama kamu, aku bakal stuck jadi anggota biasa. Kamu itu beban. Nurul, beban. Bagas berbalik badan, melonggarkan dasinya lagi. Malam ini kamu tidur di kamar tamu. Besok pagi-pagi, sebelum wartawan datang wawancara, aku mau kamu sudah angkat kaki dari rumah dinas ini. Bawa semua barang rongsokanmu. Jangan ada yang tersisa. Aku nggak mau Siska lihat ada jejak kamu di sini pas dia main besok.
Bagas berjalan menuju kamar utama, kamar yang seharusnya menjadi milik mereka berdua, dan membanting pintunya keras-keras. Blam! Nurul berdiri sendirian di ruang tengah yang megah itu. Dikelilingi pecahan piring, uang yang berserakan, dan hati yang hancur berkeping-keping. Ia menatap nanar ke arah pintu kamar. Pria yang ia cintai, yang ia perjuangkan mati-matian, telah membuangnya seperti sampah plastik begitu ia mencapai puncak. Nurul menghapus air matanya kasar. Ada rasa sakit yang luar biasa, tapi di balik rasa sakit itu, sebuah api kecil mulai menyala. Api kemarahan. Api harga diri yang terluka. Baik, Mas Bagas. Bisik Nurul pada kesunyian malam. Kamu bilang gajiku cuma cukup buat beli bensinmu? Kamu bilang aku beban. Nurul mengambil tas kerjanya yang butut. Ia merogoh saku tersembunyi di dalamnya, mengeluarkan sebuah ponsel tua yang jarang ia pakai. Ponsel khusus. Ia menyalakan ponsel itu, mencari satu nomor yang sudah 10 tahun tidak ia hubungi karena janji pada almarhum ayahnya untuk hidup mandiri dan sederhana. Di layar ponsel itu tertera nama kontak, Pak Darman, Kepala Legal Tambang Keluarga. Jari Nurul melayang di atas tombol panggil. Lihat saja nanti, Mas, siapa yang sebenarnya beban, dan siapa yang sebenarnya punya tambang bensin untuk membakar kesombonganmu. Nurul menekan tombol hijau. Air mata yang sejak tadi ditahan Nurul akhirnya luruh. Bukan hanya satu tetes, tapi mengalir deras membasahi pipinya yang mulai tirus. Rasa sakit penghinaan dan pengkhianatan itu meremukan hatinya hingga berkeping-keping. Ia menatap Bagas, mencari sisa-sisa pria idealis yang dulu berjanji akan memperjuangkan rakyat bersamanya. Namun yang ia temukan hanyalah politisi busuk yang mabuk kekuasaan. Ia menatap Bu Ratna yang tersenyum puas sambil memeluk tas-tas belanjaan mahalnya. Seolah penderitaan Nurul adalah hiburan gratis. Nurul menggigit bibirnya keras hingga terasa amis darah, menahan isakan yang nyaris meledak. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya meraung-raung memohon belas kasihan. Dengan tangan gemetar hebat, ia memungut satu lembar uang 100 ribuan yang tadi dilempar Bagas ke wajahnya. Uang yang katanya hanya cukup buat beli bensin sehari. Nurul meremas uang itu. Kata-kata, beban, dan pembantu yang dilontarkan Bagas itu bagaikan bensin yang disiramkan ke bara api di dalam hati Nurul. Sesuatu di dalam dirinya patah. Namun, itu bukan kehancuran. Sesuatu itu patah dan seketika berubah menjadi baja dingin yang tajam. Nurul menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan keberanian yang entah datang dari mana. Mungkin warisan dari almarhum ayahnya yang dulu seorang pejuang tambang yang disegani. Air matanya berhenti mengalir seketika. Ia berdiri tegak, menghapus sisa air mata di pipinya dengan kasar. Bagas dan Bu Ratna sedikit terkejut melihat perubahan drastis itu. Mereka mengira Nurul akan bersujud di kaki Bagas minta jangan diceraikan. Tapi Nurul justru menatap mereka dengan sorot mata yang berbeda. Sorot mata yang belum pernah mereka lihat selama 10 tahun pernikahan. Cukup. Satu kata itu keluar dari bibir Nurul. Suaranya serak, namun terdengar sangat kuat dan penuh penekanan di ruang tengah yang megah itu. Apa? Bagas mengerutkan kening. Tidak suka dengan nada bicara Nurul. Ia baru saja hendak masuk kamar. Cukup, Mas Bagas. Ulang Nurul. Kini menatap lurus ke mata suaminya. Mas bilang gajiku cuma recehan? Mas bilang aku beban? Mas bilang aku nggak selevel. Nurul tertawa pelan. Tawa sinis yang terdengar lebih mengerikan daripada tangisan histeris. Kalian pikir aku akan diam saja diinjak-injak dan dihina seperti ini setelah 10 tahun aku biayai hidup kalian? Nurul melangkah maju. Kakinya menginjak pecahan piring ikan asin tanpa rasa sakit. Ia mendekati Bagas yang berdiri di ambang pintu kamar. Mas Bagas. Desis Nurul. Kamu bilang kamu anggota dewan yang terhormat? Kamu bilang kamu wakil rakyat? Jangan bikin aku ketawa. Nurul menunjuk dada bidang Bagas dengan telunjuknya yang kasar bekas kapur tulis. Siapa yang bayar mahar politikmu ke partai 6 bulan lalu? Mas? Siapa yang lunasi utang judimu 3 tahun lalu supaya namamu bersih pas nyaleg? Siapa yang sujud di kaki rentenir waktu kamu hampir dibunuh karena kalah judi bola?
Wajah Bagas memucat seketika. Matanya melotot horor. Nurul, diam kamu. Kenapa? Takut ibu dengar. Nurul menoleh ke Bu Ratna yang kini melongo kaget. Ibu tahu nggak, Bu? Tas Hermes yang ibu peluk itu, belinya pakai uang apa? Uang gaji Dewan Mas Bagas? Bukan, Bu. Nurul tersenyum miring. Itu uang, pelicin, dari pengusaha tambang ilegal yang baru masuk rekening Mas Bagas kemarin sore. Mas Bagas terima suap 500 juta kan buat mulusin izin AMDAL mereka. Diam! Bagas berteriak panik. Tangannya melayang hendak menampar Nurul. Tapi tangan Nurul dengan sigap menangkis tangan Bagas. Cengkeramannya kuat. Sangat kuat untuk ukuran seorang guru SD. Jangan pernah sentuh aku lagi, Mas. Ucap Nurul dingin. Tangan kotormu itu nggak pantas nyentuh aku. Nurul menghempaskan tangan Bagas kasar. Bagas terhuyung mundur. Kaget dengan kekuatan istrinya. Dengar ya, Mas. Aku selama ini diam bukan karena aku bodoh. Aku diam karena aku menjaga marwahmu sebagai suami. Aku menutupi aibmu rapat-rapat. Tapi malam ini, kamu sendiri yang membuka kotak Pandora itu. Nurul mengeluarkan ponsel tua dari saku roknya. Ia menekan sebuah rekaman suara, lalu menyalakan loudspeaker. Halo, Pak Bagas. Ini Pak Roni. Uang 500 juta sudah saya transfer ya. Tolong izin tambang di Desa Sukamaju diberesin. Jangan sampai ada demo warga lagi. Siap, Pak Roni. Tenang saja. Aman. Nanti saya atur orang dalam dinas. Suara Bagas terdengar jelas di rekaman itu. Jernih. Tanpa gangguan. Bagas gemetar hebat. Kakinya lemas. Itu percakapan teleponnya kemarin siang di toilet kantor. Bagaimana bisa Nurul punya rekamannya? Kak, kamu sadap HP aku. Desis Bagas. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Aku istri kamu, Mas. Aku tahu password HP kamu. Aku tahu email kamu. Semua backup chat dan rekaman teleponmu otomatis masuk ke cloud yang aku pegang aksesnya. Jawab Nurul santai, mengangkat ponselnya. Ini baru satu bukti, Mas. Masih ada bukti transfer judi online, bukti chat mesra sama Siska, dan bukti markup anggaran kampanye fiktif. Bu Ratna menjatuhkan tas belanjaannya ke lantai. Bagas, apa benar itu? Kamu korupsi. Bagas tidak menjawab ibunya. Ia menatap Nurul dengan tatapan membunuh campur ketakutan. Kamu mau apa, Nurul? Kamu mau laporin suami sendiri? Kamu mau aku dipenjara? Kamu mau jadi janda koruptor? Aku nggak mau jadi janda koruptor, jawab Nurul tenang. Makanya aku terima tawaran cerai kamu. Aku mau cerai. Sekarang juga. Nurul mengambil surat gugatan cerai di meja, lalu merobeknya menjadi dua bagian. Srek! Tapi bukan dengan syarat kamu, Mas. Bukan aku yang pergi bawa baju bekas. Nurul melemparkan sobekan kertas itu ke wajah Bagas. Aku akan pergi dari sini malam ini. Tapi ingat satu hal, Mas Bagas yang terhormat. Nurul mendekatkan wajahnya ke wajah Bagas. Tatapannya menusuk tajam. Harta Gonogini, rumah ini, mobil ini, dan setengah dari isi rekeningmu yang gendut itu, secara hukum masih milik bersama selama kita belum ketuk palu. Kalau kamu macam-macam, atau kalau kamu berani hina aku lagi di depan orang. Nurul mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Satu klik dari jari telunjukku ini. Rekaman ini akan terkirim ke KPK dan viral di Twitter dalam 5 menit. Karirmu, jabatanmu, dan Siska MU itu akan hancur lebur sebelum matahari terbit besok pagi. Bagas terdiam 1000 bahasa. Nyalinya ciut sekecil semut. Ia baru sadar, wanita yang selama ini ia anggap beban dan bodoh, ternyata memegang kartu as yang bisa mematikan karirnya dalam sekejap. Jajan, Rul, jangan nekat. Suara Bagas melemah, memelas. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan bawa-bawa KPK. Kasihan ibu. Ibu bisa jantungan. Ibu.
Nurul menoleh ke Bu Ratna yang sudah pucat pasi memegangi dadanya. Tadi ibu bilang saya pembantu kan? Tadi ibu bilang saya salah pilih. Ih, ibu cuma bercanda. Nurul, ibu hilaf. Cicit Bu Ratna ketakutan. Ia takut kehilangan kemewahan yang baru sehari ia rasakan. Nurul tersenyum getir. Simpan maaf kalian. Sudah terlambat. Nurul berjalan menuju kamar tamu, mengambil tas pakaiannya yang sudah ia siapkan diam-diam sejak kemarin. Firasat istri memang tak pernah salah. Ia keluar lagi sambil menenteng tas itu. Aku pergi. Jangan cari aku. Urus saja surat cerainya. Dan pastikan. Nurul menatap Bagas tajam. Pastikan alasan cerainya adalah ketidakcocokan. Jangan berani-berani tulis aku yang selingkuh atau aku yang tidak becus. Kalau sampai ada berita miring tentang aku di media. Nurul membuat gerakan menggorok leher dengan jarinya. Paham, Pak Dewan. Bagas mengangguk kaku, seperti robot rusak. Pak paham. Nurul berjalan menuju pintu utama. Langkahnya ringan. Beban 10 tahun itu telah terangkat. Saat ia membuka pintu, angin malam berhembus masuk. Dingin, tapi segar. Di luar, mobil Alphard dinas Bagas terparkir megah. Nurul berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Oh ya, satu lagi, Mas. Uang 50 juta kerohiman tadi. Nurul menunjuk uang yang berserakan di lantai. Pakai saja buat bayar pengacara korupsimu nanti. Kamu bakal butuh banyak uang. Blam. Pintu tertutup rapat. Bagas jatuh terduduk di sofa. Lemas tak bertulang. Bu Ratna menangis histeris memeluk tas Hermesnya. Di luar pagar rumah dinas yang tinggi, Nurul berjalan kaki menembus malam. Ia tidak menangis lagi. Ia merogoh saku tasnya, mengambil sebuah ponsel lain, ponsel jadul Nokia komunikator. Ia menekan nomor Pak Darman. Halo, Pak Darman. Ini Nurul. Halo, Non Nurul. Akhirnya Non telepon juga. Bapak sudah tunggu kabar dari Non 10 tahun ini. Gimana? Sudah siap pulang ke Kalimantan? Suara tua di seberang sana terdengar antusias. Nurul tersenyum tipis menatap langit malam Jakarta yang kelabu. Sudah siap, Pak. Saya sudah selesai main rumah-rumahan di sini. Siapkan jet pribadi Bapak di Halim besok pagi. Saya mau pulang. Dan tolong siapkan tim audit tambang kita. Siap, Non. Ada perintah khusus. Mata Nurul berkilat tajam. Ada. Cari tahu siapa pemilik PT yang baru saja menyuap suami saya 500 juta. Kalau ternyata itu anak perusahaan kita. Nurul memberi jeda. Hancurkan kontraknya. Dan pastikan Bagas Prasetyo masuk dalam daftar hitam investor manapun di Indonesia. Laksanakan. Non. Selamat datang kembali, Ratu Batubara. Nurul mematikan telepon. Ia menyetop taksi yang lewat. Malam ini, guru honorer itu mati. Yang lahir kembali adalah Adara Nurul Aini, pewaris tunggal, Black Diamond Energy, perusahaan tambang batubara terbesar ketiga di Kalimantan yang selama ini ia tinggalkan demi cinta buta. Dan Bagas, dia baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. 1 tahun telah berlalu sejak malam perceraian yang mengguncang itu. Waktu berjalan tanpa kompromi. Mengubah nasib dan memutar roda kehidupan dengan cara yang tak terduga. Di sebuah gedung perkantoran mewah di kawasan Segitiga Emas Jakarta, seorang pria parubaya berjalan dengan langkah tegap dan penuh percaya diri menyusuri koridor berkarpet tebal. Setelan jas Armaninya licin tanpa celah, disetrika dengan sempurna setiap pagi oleh asisten rumah tangga barunya. Jam tangan Rolex emas melingkar di pergelangan tangannya, bukan sekadar penunjuk waktu, tapi sebagai simbol kekuasaan yang ia pamerkan. Di pintu kayu jati ukir yang besar, terpampang papan nama emas yang berkilau tertimpa lampu koridor. Bapak Bagas Prasetyo, SOS, Ketua Komisi Pembangunan. Dialah bintang baru di Senayan. Vokal, berani, dan sering tampil di TV. Di usianya yang masih tergolong muda untuk jabatan strategis itu, Bagas sudah dipercaya memegang proyek-proyek infrastruktur raksasa. Para kolega partai menyukainya karena ia licin dan pandai membagi kue,
Para staf muda mengaguminya karena penampilannya yang necis, dan konstituen di dapilnya memujanya karena sering bagi-bagi sembako, hasil korupsi. Bagas telah mendapatkan semua yang ia impikan sejak dulu. Jabatan, hormat, dan uang. Kehidupan lamanya bersama Nurul terasa seperti mimpi buruk yang samar-samar. Sebuah fase memalukan yang telah lama berlalu. Ia bahkan nyaris tidak pernah mengingat nama mantan istrinya itu. Jika sesekali terlintas, misalnya saat melihat guru honorer demo di depan gedung DPR, Bagas hanya akan mendengus pelan dan menganggapnya sebagai masa lalu kelam. Menceraikan Nurul adalah keputusan politik terbaikku. Begitu ia sering membual pada Siska saat mereka dinner romantis di rooftop bar. Dia cuma beban. Kerikil di sepatu. Pengingat masa laluku yang miskin dan naif. Kini aku bebas terbang tinggi. Kebebasan itu ia rayakan dengan kemewahan yang gila-gilaan. Bagas tidak lagi tinggal di rumah dinas standar. Ia dan Siska, yang kini sudah dinikahinya secara siri, telah membeli sebuah penthouse mewah di kawasan elit Senopati, dengan kolam renang pribadi dan helipad. Cicilannya tentu saja mencekik leher, hampir 150 juta per bulan, tapi Bagas tidak peduli. Uang proyek jalan tol cair bulan depan, pikirnya santai. Ia juga memanjakan Bu Ratna habis-habisan. Ibunya itu kini menjadi ratu sosialita. Setiap minggu, Bu Ratna mengadakan arisan berlian di rumahnya, memamerkan menantu barunya, Siska, yang cantik dan modis. Duh, Jeng, Siska ini loh, pinter banget ngurus suami. Puji Bu Ratna pada teman-teman arisannya sambil mengelus anjing podle mahalnya. Beda banget sama yang dulu. Yang dulu itu, aduh, bikin malu. Masak air aja gosong. Untung Bagas cepat sadar. Siska, si istri baru, hanya tersenyum manja sambil membetulkan letak cincin berlian 5 karat di jarinya. Ah, ibu bisa aja. Aku kan cuma support Mas Bagas. Istri pejabat itu harus smart, Jeng. Harus bisa entertain kolega suami. Jangan cuma bisa ngulek sambel. Mereka tertawa renyah, menertawakan Nurul yang mereka pikir sedang menangis di kampung halaman. Padahal, mereka tidak tahu bahwa Nurul sedang duduk di kursi komisaris utama Black Diamond Energy, mengamati setiap gerak-gerik mereka lewat laporan intelijen bisnis. Namun, di balik semua kilauan itu, ada lubang hitam yang menganga lebar. Gaya hidup Bagas yang boros mulai menjadi sorotan KPK secara diam-diam. Transaksi keuangannya yang mencurigakan sudah masuk radar PPATK. Tapi Bagas terlalu sombong untuk menyadarinya. Ia merasa punya backing, kuat, dan karma, yang selama ini dia mengamati di sudut gelap, mulai bergerak. Ia tidak datang dengan borgol KPK dulu. Ia datang lewat tubuh Bagas sendiri. Sore itu, Bagas sedang memimpin rapat tertutup dengan beberapa pengusaha tambang ilegal di ruang rapat pribadinya yang kedap suara. Asap cerutu mahal mengepul memenuhi ruangan. Jadi gimana, Pak Bagas? Izin perluasan lahan kami di hutan lindung Kalimantan bisa keluar minggu ini. Tanya seorang pengusaha bermata sipit sambil menyodorkan koper berisi dolar Singapura. Bagas tersenyum lebar. Matanya berbinar melihat tumpukan uang itu. Beres, bos. Tanda tangan saya sakti. Besok SK-nya terbit. Tiba-tiba, saat ia hendak meraih gelas wine-nya, dadanya terasa sesak hebat. Jantungnya berdegup kencang tak beraturan. Aritmia. Keringat dingin sebesar biji jagung langsung membasahi keningnya. Ugh! Bagas memegangi dadanya. Wajahnya meringis kesakitan. Pak Bagas? Bapak kenapa? Tanya pengusaha itu kaget. Bagas mencoba mengatur napasnya yang pendek-pendek. Pandangannya berkunang-kunang. Serangan jantung? Batinnya panik. Nggak mungkin. Aku masih muda. Aku sehat. Saya nggak apa-apa. Jawab Bagas susah payah, menegakkan duduknya. Cuma masuk angin. Kebanyakan AC. Ia buru-buru menelan pil penenang yang selalu ia bawa. Sakit itu perlahan mereda, tapi meninggalkan rasa takut yang mendalam. Ini sudah ketiga kalinya minggu ini. Dokter pribadinya sudah memperingatkan tentang kolesterol dan tekanan darahnya yang meroket akibat stres dan gaya hidup tidak sehat. Tapi Bagas mengabaikannya. Kita lanjut.
kata Bagas dengan suara yang dipaksakan normal, meski tangannya masih gemetar saat mengambil koper uang itu. Malam harinya di penthouse mewahnya, gejala itu datang lagi. Kali ini disertai dengan paranoia. Bagas baru saja pulang jam 2 pagi, mabuk setelah karaoke dengan rekan partai. Saat ia masuk kamar, ia melihat Siska sedang tidur pulas memeluk guling. Di meja rias, tergeletak HP Siska yang menyala. Iseng, Bagas membukanya. Tidak dikunci. Mata Bagas membelalak membaca chat WhatsApp yang baru masuk. Kontak, Koko Riki, investor saham. Sayang, kapan jatah bulanan dari si botak cair? Aku butuh 500 juta buat top up saham nih. Rayu dia lagi dong. Si botak? Itu panggilan Siska untuk Bagas di belakangnya. Darah Bagas mendidih. Ia menggulir chat ke atas. Siska, sabar ya beb. Si botak lagi panen proyek nih. Besok aku minta dia beliin tas Hermes lagi. Nanti tasnya aku jual. Uangnya buat kamu. Sabar ya. Aku juga jijik sebenarnya ngelayanin dia tiap malam. Bau tanah. Prang. Bagas membanting HP itu ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Siska terbangun kaget. Mas Bagas. Kamu kenapa? Dasar pelacur. Teriak Bagas, mencekik leher Siska. Aku kasih kamu segalanya. Rumah. Mobil. Berlian. Ternyata kamu cuma manfaatin aku buat laki-laki lain. Siska meronta, mencakar tangan Bagas. Lepasin. Mas mabuk ya? Siapa laki-laki lain? Jangan bohong. Bagas menampar pipi Siska keras. Aku baca chat kamu sama Riki. Kamu jijik sama aku. Hah? Iya, teriak Siska. Topeng manisnya lepas sudah. Memang aku jijik. Kamu tua. Gendut. Bau. Aku nikah sama kamu cuma karena uangmu. Bagas. Kalau kamu miskin, siapa yang mau sama kamu? Mending aku sama Riki yang muda dan ganteng. Kata-kata itu menohok ulu hati Bagas lebih sakit daripada serangan jantung tadi sore. Ia teringat Nurul. Nurul yang dulu memijat kakinya saat ia lelah kampanye. Nurul yang rela makan nasi garam demi dia. Nurul yang mencintainya saat ia bukan siapa-siapa. Bagas melepaskan cengkeramannya. Ia mundur, terduduk lemas di tepi ranjang. Keluar. Desis Bagas. Apa? Siska memegangi pipinya yang merah. Keluar dari rumahku sekarang. Teriak Bagas seperti orang gila. Bawa semua barangmu. Pergi sama Riki MU itu. Siska mendengus sinis. Ia tidak takut. Ia bangkit, mengambil tas-tas mahalnya. Oke, aku pergi. Lagian aku udah muak pura-pura cinta sama kamu. Awas ya, besok aku laporin KDRT ke polisi biar karirmu hancur. Siska membanting pintu kamar dan pergi, meninggalkan Bagas sendirian di penthouse mewah yang tiba-tiba terasa sangat dingin dan sepi. Bagas menangis. Bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan ego yang terluka. Ia, Bagas Prasetyo yang agung, dikhianati oleh wanita yang ia banggakan? Di tengah kesunyian itu, ponsel pribadinya berdering. Nomor tidak dikenal. Bagas mengangkatnya dengan kasar. Halo? Siapa ini malam-malam? Suara di seberang sana tenang, berat, dan berwibawa. Selamat malam, Pak Bagas. Saya dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Jantung Bagas berhenti berdetak. Kami mendapat laporan valid mengenai transaksi mencurigakan di rekening Bapak dan Ibu Ratna. Besok pagi jam 9. Kami mengundang Bapak untuk klarifikasi di Gedung Merah Putih. Surat panggilan resmi sudah kami kirimkan. Klik. Telepon ditutup. Bagas menjatuhkan ponselnya. Tubuhnya menggigil hebat. Serangan jantung itu datang lagi. Kali ini lebih kuat. Ia mencengkeram dadanya. Jatuh terguling di karpet tebal buatan Turki. Ibu. Rintih Bagas pelan. Tolong Bagas, Bu. Tapi tidak ada yang mendengarnya. Siska sudah pergi. Bu Ratna sedang tidur nyenyak di kamarnya. Bermimpi tentang arisan besok. Malam itu, di lantai marmer yang dingin,
Bagas merasakan awal dari kiamat kecilnya. Ia sendirian, kesakitan, dan ketakutan setengah mati. Di kejauhan, di sebuah villa pribadi di kaki Gunung Salak, Nurul sedang menyesap teh chamomile sambil menatap layar laptopnya yang menampilkan grafik saham Black Diamond Energy yang meroket. Di layar sebelahnya, ada jendela video surveillance, CCTV, yang menampilkan ruang tamu penthouse Bagas, yang ternyata disadap oleh tim keamanan Nurul sejak lama. Nurul melihat Bagas yang terkapar kesakitan. "Sakit, Mas?" gumam Nurul pelan. "Itu belum seberapa. Simpan tenagamu. Besok pertunjukan sirkus yang sebenarnya baru dimulai." Nurul menutup laptopnya. Waktunya tidur. Besok ia punya jadwal penting, menghadiri lelang tertutup aset sitaan negara. Ia berencana membeli sebuah rumah dinas, dan mungkin seorang tukang kebun baru. Rumor tentang Bagas yang pingsan di ruang rapat menyebar lebih cepat daripada api di ladang kering. Bagas kena serangan jantung, dia overdosis obat kuat, dia disantet saingan politik. Bisik-bisik itu terdengar di setiap sudut kantin gedung dewan, di lorong-lorong fraksi, bahkan di grup WhatsApp wartawan. Bagas mengunci diri di ruang kerjanya, menolak semua tamu. Egonya hancur lebur. Ia tahu ia tidak bisa mengabaikannya lagi. Tubuhnya memberontak. Ia harus mencari tahu apa yang terjadi. Tapi ia terlalu malu untuk diperiksa di RSUD tempat ia biasa pencitraan BPJS. Ketakutan akan mati muda akhirnya mengalahkan rasa malunya. Malam itu, ia mengatur pertemuan rahasia, bukan di jam kerja, melainkan pukul 10 malam, di sebuah klinik spesialis jantung swasta paling mahal di Jakarta Selatan. Ia menyamar memakai topi dan masker, menelan harga dirinya bulat-bulat. Dr. Heru, spesialis jantung senior yang terkenal, dingin, dan tidak bisa disuap, menyambutnya. "Malam, Pak Bagas. Silakan duduk." Sapa Dr. Heru datar, tanpa basa-basi, "Yang terhormat." Ia tahu siapa pasiennya dari berita korupsi di TV. "Dok." Bagas menelan ludah yang terasa pahit. Ia duduk di kursi pasien, meremas dadanya yang masih terasa nyeri. Saya sering sesak napas. Jantung berdebar enggak karuan. Keringat dingin. Dan kemarin saya pingsan." Dr. Heru mendengarkan dengan saksama. Tanpa banyak bicara, ia melakukan serangkaian tes EKG, echocardiografi, dan tes darah lengkap. "Buka baju Bapak. Kita cek fisik." Perintah Dr. Heru. Setiap perintah terasa seperti tamparan bagi Bagas. Ia, sang pejabat yang biasa memerintah, kini menjadi pasien yang tidak berdaya di hadapan dokter. Setelah 1 jam pemeriksaan intensif, Dr. Heru duduk kembali di mejanya. Wajahnya serius sambil memegang hasil printout EKG. "Pak Bagas." Suara Dr. Heru berat. "Kondisi Bapak sangat kritis. Jantung Bapak mengalami pembengkakan parah, kardiomegali, dan ada penyumbatan total di 3 pembuluh darah utama, triple vessel disease." Bagas ternganga. Penyumbatan? Maksud dokter apa?" "Maksud saya, jantung Bapak seperti bom waktu. Bapak bisa mengalami henti jantung mendadak, sudden cardiac arrest, kapan saja. Besok, lusa, atau bahkan saat Bapak keluar dari pintu ini." Dunia Bagas runtuh seketika. Mati mendadak? Di puncak karirnya? Di saat ia baru saja mencicipi uang korupsi? Tapi bisa diobatikan. "Dok, pasang ring? Atau obat?" seru Bagas panik. "Saya bayar berapapun. Saya punya uang." Dr. Heru menggeleng pelan. Pasang ring sudah tidak mungkin. Penyumbatannya terlalu panjang dan mengeras. Obat hanya untuk mengencerkan darah, bukan menyembuhkan. "Lalu apa solusinya?" bentak Bagas, frustrasi. Satu-satunya jalan adalah operasi bypass jantung, CAP, dan transplantasi katup jantung. Tapi mengingat kondisi ginjal Bapak yang juga mulai rusak karena alkohol dan obat-obatan. Dr. Heru menghela napas. "Operasi ini sangat berisiko tinggi. Tingkat keberhasilannya di Indonesia masih rendah untuk komplikasi seperti ini. Jadi saya harus mati." "Saran saya." Dr. Heru menatap Bagas tajam.
Bapak harus segera ke Singapura. Di Mount Elizabeth Hospital ada tim spesialis yang bisa menangani kasus kompleks ini. Tapi Bapak harus berangkat minggu ini juga. Jangan ditunda. Singapura. Bagas bergumam. Berapa biayanya? Estimasi kasar. Untuk paket operasi bypass, perawatan ICU, sewa pesawat medis, Medivach, dan deposit jaminan. Bapak butuh dana likuid sekitar 5,5 miliar rupiah. 5,5 miliar. Angka itu seperti godam yang menghantam kepala Bagas. Ia punya uang itu. Tentu saja. Uang suap dari pengusaha tambang kemarin 500 juta. Uang di brankas rumah ada 1 miliar. Sisanya di rekening bank. Total mungkin ada 10 miliar hasil korupsi selama setahun ini. Kecil bagi seorang koruptor. Oke. Saya berangkat besok. Jawab Bagas sombong. Siapkan surat rujukannya. Bagas keluar dari klinik dengan sedikit lega. Setidaknya ada jalan keluar. Uang bisa membeli nyawa, pikirnya. Namun, Karma punya rencana lain. Keesokan paginya, Bagas sedang bersiap packing ke Singapura. Koper Louis Vuitton-nya sudah terbuka di atas kasur. Bu Ratna sibuk memasukkan baju-baju Bagas. Bagas, kamu beneran mau ke Singapura? Ibu ikut ya? Sekalian belanja di Orchard Road. Pinta Bu Ratna tanpa empati sedikit pun pada anaknya yang sakit. Iya, Bu. Ibu ikut aja. Kita sekalian liburan. Jawab Bagas santai. Ia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya untuk mentransfer uang muka sewa pesawat medis sebesar 500 juta. Login. Error. Rekening Anda sedang dalam status dibekukan, blocked. Silakan hubungi kantor cabang terdekat. Bagas mengernyit. Loh, kok error? Ia mencoba login ke rekening bank lain. Bank BUMN. Bank swasta. Semuanya sama. Blocked by authority request. Keringat dingin mulai mengucur deras. Jantung Bagas berdegup kencang lagi. Bu, coba Ibu cek rekening Ibu. Perintah Bagas dengan suara bergetar. Kenapa? Mau transfer uang belanja. Bu Ratna membuka HP-nya dengan riang. Setik kemudian, wajah Bu Ratna berubah pucat pasi. HP-nya jatuh ke kasur. Bag, ATM Ibu nggak bisa dibuka. Tulisannya diblokir KPK. Duar, pintu penthouse mereka digedor keras. Bukan ketukan tamu, tapi gedoran aparat. Dok, 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 buka pintu. Kami dari KPK. Bagas dan Bu Ratna saling pandang dengan tatapan horor. Belum sempat mereka bergerak, pintu didobrak paksa. Sepasukan penyidik KPK dengan rompi krem masuk ke dalam penthouse. Di belakang mereka, kamera wartawan menyala terang, menyorot wajah Bagas yang pucat dan Bu Ratna yang histeris. Bapak Bagas Prasetyo, ucap ketua tim penyidik sambil menunjukkan surat perintah. Anda kami tetapkan sebagai tersangka kasus suap perizinan tambang dan pencucian uang. Mulai hari ini, seluruh aset Bapak, rekening, rumah, mobil, tanah, kami sita untuk negara. Tunggu, tunggu Pak. Bagas mengangkat tangan, napasnya sesak. Saya sakit. Saya mau berobat ke Singapura. Saya butuh uang saya. Maaf, Pak. Bapak dicekal ke luar negeri mulai hari ini. Paspor Bapak kami tarik. Jawab penyidik dingin. Silakan berobat di klinik rutan KPK. Tidak, saya bisa mati. Teriak Bagas, memegangi dadanya. Ia ambruk ke lantai. Serangan jantung itu datang lagi, dipicu oleh stres yang luar biasa. Para penyidik panik sedikit, tapi tetap profesional. Mereka memanggil ambulans. Bagas digotong keluar dengan tandu, melewati kerumunan wartawan yang memotretnya tanpa ampun. Bu Ratna menangis meraung-raung di belakang, bukan karena anaknya sakit, tapi karena tas-tas brandednya mulai disiglisasi, segel, oleh petugas. 3 hari kemudian, Bagas terbaring lemah di bangsal perawatan RS Polri, karena status tahanan. Infus menancap di tangannya. Wajahnya tirus, matanya cekung. Tidak ada lagi Bagas yang gagah. Dokter Heru, dokter jantungnya,
Datang menjenguk atas izin KPK. Kondisi Bapak memburuk drastis, kata Dokter Heru pelan. Operasi harus dilakukan minggu ini. Kalau tidak, jantung Bapak akan gagal total. Saya nggak punya uang, Dok. Bisik Bagas serak. Semua disita KPK. Saya nggak bisa ke Singapura. Operasinya bisa dilakukan di sini, Pak. Di RS swasta mitra. Tapi biayanya tetap tinggi karena alatnya impor dan tidak ditanggung BPJS untuk kasus tersangka korupsi. Bapak butuh dana tunai 5,5 miliar segera untuk mendatangkan tim ahli dan alat dari luar. Bagas menangis. Air matanya menetes ke bantal yang apek. 5,5 miliar. Dia tidak punya sepeser pun. Teman-teman Bapak? Tanya Dokter Heru. Partai Bapak? Bagas menggeleng lemah. Sejak ia ditangkap, partai langsung memecatnya. Teman-teman sesama koruptor pura-pura tidak kenal. Siska. Dia sudah kabur dengan selingkuhannya membawa sisa perhiasan yang tidak disita. Bu Ratna? Dia sibuk menyelamatkan diri dari jeratan hukum. Bagas sendirian. Ia menatap langit-langit bangsal yang retak. Ia teringat Nurul. Nurul yang dulu selalu ada di sampingnya saat ia sakit demam berdarah. Mengompresnya semalaman tanpa tidur. Nurul. Bisik Bagas. Maafin Mas. Tapi penyesalan saja tidak bisa membayar biaya operasi. Tiba-tiba, seorang perawat masuk membawa sebuah kartu nama mewah berwarna hitam dengan tulisan emas. Pak Bagas, kata perawat itu, ada perwakilan dari yayasan sosial yang ingin bertemu. Katanya mereka mendengar kasus Bapak dan bersedia membantu pembiayaan operasi. Asalkan Bapak mau menandatangani perjanjian khusus. Mata Bagas berbinar. Harapan. Siapa? Siapa mereka? Tanya Bagas lemah. Perawat itu menyerahkan kartu nama itu. Di sana tertulis, Black Diamond Foundation Charity for Humanity CEO, Ibu Adara N.A. Bagas tidak mengenali nama itu. Tapi ia tidak peduli. Siapapun itu, dia adalah malaikat penyelamat. Panggil mereka masuk. Saya mau. Saya tanda tangan apa saja. Seru Bagas parau. Pintu terbuka. Masuklah seorang pria berjas rapi, membawa map kulit. Itu Pak Darman, orang kepercayaan Nurul. Selamat siang, Pak Bagas. Sapa Pak Darman sopan tapi dingin. Saya mewakili Ibu Adara. Beliau bersedia menanggung seluruh biaya operasi Bapak 5,5 miliar rupiah. Terima kasih, terima kasih. Bagas menangis haru. Sampaikan salam saya pada Ibu Adara. Dia orang baik. Tentu. Pak Darman tersenyum tipis. Tapi ada syaratnya. Ini adalah pinjaman lunak, bukan hibah. Bapak harus menandatangani kontrak kerja seumur hidup untuk melunasinya setelah Bapak sembuh nanti. Kerja apa? Saya mau. Jadi staf ahli? Konsultan. Bagas merasa percaya diri. Dia kan sarjana esos. Pak Darman menggeleng. Bukan, Pak. Posisinya adalah tenaga kerja fisik di aset pribadi Ibu Adara. Gajinya UMR. Dipotong 80% untuk cicilan utang. Estimasi lunas. 28 tahun. 28 tahun? Jadi budak? Tapi Bagas tidak punya pilihan. Mati atau jadi budak? Saya setuju, ucap Bagas gemetar. Mana kontraknya? Pak Darman menyodorkan kontrak. Bagas menandatanganinya dengan tangan gemetar di atas materai. Bagus. Pak Darman menutup map itu. Operasi Bapak dijadwalkan besok. Setelah sembuh, mobil jemputan akan membawa Bapak ke tempat kerja baru Bapak. Bagas menghela napas lega. Ia selamat. Ia hidup. Ia tidak tahu bahwa tempat kerja baru itu adalah rumah dinas lamanya yang sudah dibeli Nurul. Dan Ibu Adara yang baik hati itu adalah wanita yang dulu ia lempar uang receh ke wajahnya. Karma baru saja mengikat leher Bagas dengan rantai emas 5,5 miliar. Dan ujung rantainya dipegang oleh Nurul. Malam itu, di bangsal VIP RS Polri yang dingin dan berbau antiseptik, Bagas terbaring lemah. Infus menancap di punggung tangannya yang mulai kurus.
Monitor detak jantung di sebelahnya berbunyi bip, bip, bip dengan irama yang tidak stabil, seolah menghitung mundur sisa hidupnya. Di luar jendela, hujan deras mengguyur Jakarta, seolah langit sedang menangisi nasib mantan anggota dewan yang gagah itu. Tidak ada karangan bunga, tidak ada buah tangan dari kolega, tidak ada wartawan yang berebut wawancara. Hanya ada kesunyian yang mencekam dan rasa sakit di dada yang semakin menjadi-jadi. Bu Ratna duduk tertidur di kursi penunggu yang keras, memeluk tas Hermesnya yang sudah disita isinya, dompet dan HP, oleh penyidik sebagai barang bukti, menyisakan tas kosong yang tak berharga. Wajah tuanya tampak lelah dan ketakutan. Bagas menatap langit-langit kamar. Air matanya menetes pelan. Tuhan! Bisik Bagas serak. Kalau ini azab MU, tolong sudahi. Aku nggak kuat. Tiba-tiba, pintu kamar rawat diketuk pelan. Bu Ratna terbangun kaget. Siapa? Penyidik lagi. Pintu terbuka. Masuklah seorang pria tua berjas hitam rapi, membawa tas kerja kulit dan sebuah map tebal. Di belakangnya, 2 orang asisten berbadan tegap ikut masuk membawa koper logam. Pria itu adalah Pak Darman. Wajahnya tenang, penuh wibawa, dengan kacamata baca menggantung di hidung. Selamat malam, Pak Bagas. Bu Ratna. Sapa Pak Darman sopan namun dingin. Bagas berusaha duduk, tapi dadanya terlalu sakit. Siapa Anda? Pengacara. Bukan, Pak. Saya Darman. Saya representatif dari Black Diamond Foundation. Sebuah yayasan kemanusiaan yang fokus membantu korban bencana dan orang-orang yang kehilangan arah seperti Bapak. Jawab Pak Darman sambil meletakkan kartu nama hitam emas di meja nakas. Bagas mengambil kartu nama itu dengan tangan gemetar. Black Diamond Foundation Charity for Humanity Founder CEO, Ibu Adara N.A. Yayasan? Mau apa? Tanya Bu Ratna curiga. Kami nggak punya uang buat sumbangan. Rekening kami diblokir semua. Pak Darman tersenyum tipis. Justru sebaliknya, Bu. Kami mendengar kabar tentang kondisi kritis Pak Bagas dari media. Ketua yayasan kami, Ibu Adara, sangat prihatin. Beliau ingin menawarkan bantuan pembiayaan penuh untuk operasi jantung Pak Bagas. Mata Bagas membelalak lebar. Harapan. BI, biayanya 5,5 miliar. Pak, apa yayasan sanggup? Tanya Bagas tak percaya. Bagi Ibu Adara, nyawa manusia tidak ada harganya. 5,5 miliar itu kecil untuk beliau. Jawab Pak Darman santai. Tim dokter spesialis dari Singapura sudah kami kontak. Mereka siap terbang malam ini juga dengan pesawat medis charter jika Bapak setuju. Bagas menangis haru. Ya Allah, terima kasih. Siapa Ibu Adara itu? Dia malaikat. Saya mau ketemu dia. Ibu Adara sangat sibuk. Pak, beliau mempercayakan urusan teknis kepada saya. Potong Pak Darman. Ia membuka map tebal yang dibawanya. Namun, karena ini dana yayasan yang diaudit publik, tentu ada syarat administrasinya, Pak Bagas. Ini bukan hibah cuma-cuma. Ini adalah pinjaman lunak jangka panjang. Syaratnya apa? Bunga berapa? Saya bayar nanti kalau aset saya sudah kembali. Seru Bagas cepat. Aset Bapak sudah disita negara. Pak, kemungkinan kembali sangat kecil. Pak Darman mengingatkan dengan kejam tapi jujur. Karena itu, kami menggunakan skema ikatan dinas. Pak Darman menyodorkan dokumen kontrak setebal 50 halaman. Bapak Bagas harus menandatangani kontrak kerja eksklusif dengan Black Diamond Group. Setelah Bapak sembuh dan keluar dari penjara nanti, jika divonis, Bapak wajib bekerja di salah satu unit usaha kami untuk melunasi utang 5,5 miliar tersebut. Kerja apa? Tanya Bu Ratna. Bagas kan S1, mantan pejabat. Jadi direktur? Manajer? Pak Darman menggeleng pelan. Maaf, Bu. Posisi manajerial butuh SKCK bersih. Pak Bagas statusnya terpidana korupsi. Posisi yang tersedia untuk kualifikasi Bapak adalah tenaga fisik lapangan. Tenaga fisik. Bagas mengernyit. Maksudnya kuli. Lebih tepatnya, staf pemeliharaan aset.
Bapak akan ditempatkan di salah satu properti pribadi Ibu Adara untuk merawat kebun dan kebersihan. Gajinya UMR Jakarta. Dipotong 80% untuk cicilan utang. Sisa 20% untuk biaya hidup Bapak. Pak Darman mengeluarkan kalkulator. Dengan utang pokok 5,5 miliar, tanpa bunga, dipotong gaji UMR estimasi lunasnya adalah 28 tahun 6 bulan. 28 tahun. Bu Ratna menjerit. Itu perbudakan. Anak saya bukan budak. Kalau begitu silakan tolak, Bu. Pak Darman menutup mapnya dengan tenang. Kami tidak memaksa. Tapi perlu diingat, operasi jantung Bapak tidak bisa menunggu besok pagi. Tanpa operasi ini. Pak Darman melirik monitor detak jantung Bagas yang grafiknya semakin tidak stabil. Mungkin umur Bapak tidak sampai 28 jam lagi. Bagas terdiam. Keringat dingin mengucur deras. Mati besok atau jadi budak 28 tahun? Pilihan yang sangat mudah bagi orang yang takut mati. Saya terima. Ucap Bagas lirih. Bagas. Jangan. Kita cari jalan lain. Cegah Bu Ratna. Jalan lain apa, Bu? Teman-teman Ibu mana? Partai mana? Gak ada yang peduli. Bentak Bagas dengan sisa tenaganya. Saya mau hidup, Bu. Bagas mengambil pulpen yang disodorkan Pak Darman. Tangannya gemetar hebat saat membubuhkan tanda tangan di atas materai 10.000. Trek, trek. Tanda tangan itu mengikat nasibnya selamanya. Sah, ucap Pak Darman datar. Selamat, Pak Bagas. Anda resmi menjadi karyawan Black Diamond Group. Pak Darman memberi kode pada asistennya. Koper logam dibuka. Isinya tumpukan uang tunai dolar Singapura yang masih segel. Ini uang muka untuk tim dokter. Mereka sudah landing di Halim. Ambulans akan menjemput Bapak 10 menit lagi. Bagas menghela napas lega. Ia selamat. Ia akan dioperasi. Terima kasih, Pak Darman. Terima kasih Ibu Adara. Ishak Bagas. Kalian orang baik. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian. Pak Darman tersenyum misterius. Tuhan sudah membalasnya, Pak, dengan cara yang sangat adil. 6 bulan kemudian, operasi berjalan sukses. Bagas selamat dari maut, meski harus kehilangan satu ginjalnya yang rusak. Proses hukum berjalan cepat. Bagas divonis 4 tahun penjara karena terbukti korupsi, namun karena alasan kesehatan, dan lobi tingkat tinggi dari pengacara yayasan, yang ternyata juga disiapkan Nurul agar Bagas tidak mati di penjara sebelum melunasi utangnya. Bagas mendapatkan status tahanan kota dengan wajib lapor dan pelayanan masyarakat. Hari ini adalah hari pertama Bagas bekerja. Sebuah mobil van hitam tanpa jendela menjemput Bagas dan Bu Ratna di kontrakan kumuh mereka. Aset mereka sudah habis disita. Kita mau dibawa kemana, Pak? Tanya Bu Ratna takut. Ke tempat kerja baru Pak Bagas. Jawab sopir singkat. Mobil melaju selama 1 jam. Lalu masuk ke sebuah kawasan elit di Jakarta Selatan. Kawasan yang sangat familiar bagi Bagas. Mobil berhenti di depan sebuah gerbang hitam tinggi yang megah. Bagas turun dari mobil. Matanya terbelalak. Ini adalah rumah dinas anggota dewan yang dulu ia tempati. Rumah tempat ia mengusir Nurul. Tapi rumah itu sudah berubah. Papan nama di depannya bukan lagi milik negara. Papan itu bertuliskan, milik pribadi, Adara Residence. Loh, kok kesini? Tanya Bagas bingung. Gerbang terbuka otomatis. Di halaman yang luas dan asri, berdiri seorang wanita cantik dengan dres batik modern yang elegan, memakai kacamata hitam. Di sampingnya, Pak Darman berdiri memegang dokumen. Wanita itu membuka kacamata hitamnya. Bagas dan Bu Ratna nyaris pingsan. Itu Nurul. Tapi bukan Nurul si guru honorer Kumel. Ini Nurul yang bersinar. Kulitnya terawat. Auranya mahal. Ia terlihat 10 tahun lebih muda. Selamat datang, Pak Bagas. Bu Ratna. Sapa Nurul dengan senyum manis yang mematikan. NU. Nurul. Bagas tergagap. Kamu. Ibu Adara. Adara Nurul Aini. Koreksi Nurul.
CEO Black Diamond Energy. Dan pemilik sah rumah ini yang saya beli dari lelang negara minggu lalu menggunakan uang recehan saya. Nurul berjalan mendekat. Aroma parfum mahalnya menyeruak, menggantikan bau obat-obatan yang melekat di tubuh Bagas. Gimana jantung barunya, Mas? Enak? Itu beli pakai uang saya loh. 5,5 miliar. Tunai. Bagas jatuh berlutut. Kakinya lemas seperti jeli. Jadi selama ini. Ya, saya yang biayai operasimu. Saya yang sewa pengacara buat kamu supaya kamu nggak busuk di penjara. Nurul mencondongkan tubuhnya. Karena kalau kamu mati atau di penjara, siapa yang bakal jadi tukang kebun saya? Nurul menjetikkan jari. Pak Darman maju, menyerahkan sebuah seragam jumpsuit berwarna oranye, mirip seragam tahanan tapi ada logo yayasan, dan sebuah sapu lidi. Ini seragammu, Mas. Tugasmu setiap hari. Sapu halaman seluas 500 meter ini, bersihkan kolam renang, dan sikat kamar mandi pembantu di belakang. Jam kerja, pukul 6 sampai pukul 18. Libur cuma hari Minggu. Nurul beralih ke Bu Ratna yang gemetar ketakutan. Dan Ibu Ratna. Nurul tersenyum. Ibu dulu bilang saya nggak becus masak kan? Nah, sekarang ibu yang masak. Di dapur kotor belakang. Buat makan siang para staf keamanan dan tukang kebun. Anak ibu sendiri. Tea, tapi Nurul. Ibu ini mertuamu. Cicit Bu Ratna. Mantan mertua yang jahat. Koreksi Nurul. Sekarang ibu cuma staf dapur dengan utang budi 5,5 miliar. Nurul berbalik badan. Berjalan anggun menuju pintu utama rumah megah itu. Selamat bekerja. Oh ya. Mas Bagas hati-hatinya punya. Jangan sampai debunya kena mobil Alphard saya. Nanti saya potong gaji. Blam. Pintu rumah tertutup. Bagas berdiri mematung memegang sapu lidi. Di tangannya yang dulu memegang palu sidang dewan, kini tergenggam alat kebersihan. Di rumah yang dulu ia banggakan sebagai simbol kekuasaannya, kini ia hanyalah seorang abdi. Karma tidak hanya datang. Karma telah membeli rumahnya, membiayai jantungnya, dan memberinya seragam oranye. Dan Bagas tahu, 28 tahun ke depan akan menjadi neraka yang sangat panjang. Matahari pagi Jakarta bersinar terik, seolah mengejek nasib Bagas yang sedang berjongkok di halaman rumput Adara Residence, dulu rumah dinas anggota dewan. Keringat membanjiri seragam oranyenya yang bertuliskan, staf kebersihan, di punggung. Napasnya tersengal-sengal. Efek dari satu ginjal yang hilang dan jantung yang baru pulih. Dulu, jam segini Bagas biasanya sedang duduk santai di ruang ber-AC gedung dewan. Minum kopi Starbucks sambil baca koran, menunggu uang proyek cair. Sekarang, ia harus mencabuti rumput liar satu persatu dengan tangan kosong karena Nurul melarang penggunaan obat kimia di tamannya. Mas Bagas, itu di pojok dekat pos satpam masih kotor. Jangan malas, teriak Pak Darman dari teras, sambil menunjuk-nunjuk dengan tongkat komandonya. Pak Darman kini menjabat sebagai kepala rumah tangga di kediaman Nurul. Iya, Pak sebentar. Sahut Bagas lemah, menyeret langkahnya yang berat. Di dapur belakang yang sempit dan panas, Bu Ratna sedang mengupas sekarung bawang merah sambil berurai air mata. Matanya pedih, tangannya bau bawang, dan pinggangnya encok. Dulu ia ratu sosialita yang anti bau dapur. Sekarang ia harus memasak untuk 20 orang staf keamanan dan kebersihan setiap hari. Ya Allah, nasibku kok begini. Ratap Bu Ratna pelan. Padahal dulu tas Hermesku banyak. Bu Ratna, jangan ngelamun. Sambal terasinya mana? Satpam udah pada lapar. Bentak kepala koki, yang dulu adalah pembantu rumah tangga yang sering diomeli Bu Ratna saat Bagas masih menjabat. Karma itu berputar sangat presisi. Siang itu, sebuah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna hitam mengkilap memasuki halaman rumah. Plat nomornya B1 Ana, Adara Nurul Aini. Pagar otomatis terbuka. Bagas buru-buru menyingkir ke pinggir, menunduk hormat seperti kuli bangunan yang takut pada mandor. Hatinya berdesir nyeri setiap melihat kemewahan mantan istrinya.
Sopir pribadi berseragam putih membukakan pintu belakang. Turunlah Nurul. Ia tampak memukau dengan setelan blazer putih modern, kacamata hitam Gucci, dan sepatu hak tinggi yang mengetuk lantai marmer dengan irama kekuasaan. Di tangannya, ia memegang tablet berisi laporan saham perusahaannya yang nilainya triliunan. Nurul berhenti sejenak di teras, membuka kacamata hitamnya. Ia menatap Bagas yang sedang menyapu guguran daun kering di dekat kolam ikan. "Mas Bagas," panggil Nurul datar. Bagas terlonjak kaget. Ia buru-buru meletakkan sapunya dan berlari kecil menghampiri Nurul. "Iya, Bu Adara?" jawab Bagas gugup, tidak berani menatap mata Nurul. "Gimana ginjalmu? Masih sakit?" tanya Nurul. Nada suaranya bukan perhatian istri, tapi perhatian majikan pada aset kerjanya. Sudah lumayan, Bu. Cuma cepet capek aja," jawab Bagas jujur. Nurul mengangguk-angguk. Ia mengeluarkan sebuah amplop putih dari tasnya. "Ini obat vitamin impor buat ginjalmu. Harganya 5 juta sebotol. Minum tiap pagi." Mata Bagas berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu. Ibu masih baik sama saya." "Jangan GR," potong Nurul dingin. "Kalau kamu sakit lagi dan mati, siapa yang bayar utang 5,5 miliar ke yayasan? Saya nggak mau rugi investasi." Bagas menelan ludah pahit. Benar, dia hanyalah investasi. Aset yang harus dijaga agar tetap produktif. "Oh ya, satu lagi," lanjut Nurul, menunjuk ke arah garasi. "Mobil dinas lamamu, Alphard itu, sudah saya jual. Uangnya saya pakai buat beli ambulans gratis untuk warga miskin di dapilmu dulu." Bagas tertunduk malu. Dapil yang dulu ia tipu dengan janji manis, kini justru dibantu oleh mantan istrinya. "Dan Siska," ucap Nurul tiba-tiba, menyebut nama keramat itu. Bagas mendongak. "Siska? Dia di mana, Bu?" "Dia bawa kabur perhiasan ibu saya." Nurul tersenyum miring. Ia memperlihatkan layar tabletnya. Sebuah berita online terpampang di sana. Judul: "Selebgram Siska ditangkap di Bali karena kasus penipuan investasi bodong dan narkoba." Di foto berita itu, Siska memakai baju tahanan oranye. Wajahnya kusut tanpa make-up, rambutnya berantakan. Dia ditangkap kemarin. Ternyata selingkuhannya, si Ricky itu, adalah bandar narkoba yang lagi buron. Siska kena pasal berlapis, penadah barang curian, perhiasan ibumu, dan pengedar narkoba. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Lebih lama dari kamu. "Mampus," umpat Bagas spontan. Ada rasa puas yang meledak di dadanya. Wanita yang menghancurkan rumah tangganya kini hancur lebur. "Kamu harusnya berterima kasih sama saya, Mas," kata Nurul tenang, menyimpan kembali tabletnya. "Kalau saya nggak beli utangmu dan mempekerjakanmu di sini, mungkin kamu sudah mati di penjara kayak Siska. Atau mati konyol di jalanan." Bagas terdiam. Ia menatap sekeliling rumah mewah itu. Rumah yang dulu ia tinggali dengan angkuh, kini menjadi penjaranya. Tapi penjara yang menyelamatkannya. Ia menatap Bu Ratna di kejauhan yang sedang mengelap kaca jendela sambil menangis. Ibunya masih hidup, punya tempat tinggal, di kamar pembantu, dan makan terjamin, meski harus bekerja keras. Bagas menatap Nurul. Wanita yang dulu ia sia-siakan. Wanita yang ternyata memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan menghidupkan. Bagas perlahan berlutut di lantai teras yang dingin. Bukan karena disuruh, tapi karena kesadaran yang tulus. "Nurul." Suara Bagas bergetar hebat. Maafin aku yang buta. Aku nyesel, Rul. Sumpah aku nyesel seumur hidupku." Air mata penyesalan Bagas menetes ke sepatu mahal Nurul. Nurul menatap mantan suaminya itu. Tidak ada lagi rasa cinta di matanya. Juga tidak ada lagi rasa benci yang berapi-api. Yang tersisa hanyalah rasa kasihan dan kemenangan yang sunyi. "Penyesalanmu tidak akan mengembalikan 10 tahun hidupku yang kamu buang, Mas," jawab Nurul pelan tapi tegas. "Tapi setidaknya, penyesalan itu bisa jadi bahan bakar buat kamu nyapu halaman ini selama 28 tahun ke depan."
Nurul mundur selangkah, melepaskan kakinya dari jangkauan Bagas. Bangun. Jangan kotori lantai saya dengan air matamu. Kerjalah yang benar. Utangmu masih sisa 5.480.000.000. Nurul berbalik badan, berjalan masuk ke dalam rumah megahnya. Pintu jati ukir tertutup perlahan, memisahkan dunia Nurul sang ratu dengan dunia Bagas sang abdi. Bagas menghapus air matanya dengan lengan baju oranyenya. Ia bangkit berdiri. Punggungnya sakit, kakinya pegal. Tapi ia mengambil sapu lidinya lagi. Ia melihat ke langit. Matahari masih bersinar terik. Hidup harus terus berjalan. Ayo kerja, gas. Gumamnya pada diri sendiri. 28 tahun lagi kamu lunas. 28 tahun lagi kamu bebas. Bagas mulai menyapu lagi. Setiap ayunan sapunya adalah penebusan dosa. Setiap tetes keringatnya adalah pembayaran utang. Di lantai 2, dari balik jendela kaca kamar utamanya, Nurul berdiri memegang secangkir teh Earl Grey. Ia menatap ke bawah, melihat Bagas yang tekun menyapu. Pak Darman berdiri di belakangnya. Apakah non puas? Tanya Pak Darman. Nurul menyesap tehnya, tersenyum tipis. Puas, Pak. Sangat puas. Balas dendam terbaik bukan membunuh musuhmu, Pak. Tapi membiarkan mereka hidup, melihat kesuksesanmu setiap hari, dan menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bisa memilikimu lagi. Nurul berbalik, meninggalkan jendela itu. Siapkan berkas beasiswa untuk anak-anak panti asuhan besok, Pak. Kita harus fokus membangun masa depan. Masa lalu biarlah jadi tukang sapu di halaman. Tamat.